Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dengan Tong Guru Channel bersama saya Bahar. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas secara tuntas tentang pengelolaan kinerja guru yang telah memasuki tahap pelaksanaan kinerja. Oke, bagaimana Bapak Ibu guru? Tahap pelaksanaan kinerja telah dimulai. Namun apakah Bapak dan Ibu guru sudah memahami apa saja yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan beberapa tahapan-tahapan yang ada pada pelaksanaan? Salah satunya adalah observasi kinerja oleh atasan. Baik, langkah observasi kinerja itu hadir agar guru dan kepala sekolah bisa mengetahui apa saja hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki selama pembelajaran melalui observasi secara langsung di dalam kelas. Melalui observasi secara langsung, harapannya bahwa upaya tindak lanjut yang akan dilakukan bisa lebih relevan dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk itu, Bapak Ibu guru hebat, guru dan kepala sekolah perlu menentukan target, upaya, dan jadwal observasi dalam dokumen persiapan. Agar lebih jelas, mari kita simak pada pembahasan berikut ini. Oke, baik Bapak Ibu, di tampilan PMM kita yang terbaru di bulan Februari pada tahap pelaksanaan kinerja, itu kita diberikan tampilan seperti ini. Yang pertama adalah observasi perangkat kinerja. Kita dapat melakukan cek langkah observasi. Kita klik, kemudian kita bisa melihat di sini bahwa periode 1 Januari sampai 30 Juni ya. Sini ada praktik kerja yang harus kita lakukan. Kalau kita klik di sini yang kemungkinan berbeda dengan apa yang Bapak Ibu pilih. Di sini penerapan disiplin positif dengan observasi dinilai berhasil jika ini targetnya tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Oke, baik Bapak Ibu, di bagian satu ini ada pelaksanaan observasi. Nah, di sini ketika kita melihat bahwa isi dokumen persiapan, nah ini yang aktif. Nah, kemudian ini belum aktif, menunggu atasan melakukan observasi, kemudian isi dokumen tindak lanjut. Oke, kita cek dulu di bagian rubrik observasi. Nah, di sini Bapak Ibu, ini berbeda tentu sesuai dengan RHK yang Bapak Ibu, indikator RHK yang telah kita pilih sebelumnya pada tahap perencanaan. Nah, di sini ada 3 fokus perilaku yang diobservasi. Yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas, itu untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, di sini ditampilkan ada perilaku yang dianjurkan dan ada perilaku yang dihindari. Di sini salah satunya, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, tentu yang akan diobservasi oleh pimpinan ini adalah terkait dengan RHK perencanaan kita. Jadi apa yang akan kita lakukan di dalam kelas dalam proses pembelajaran nantinya itu harus memuat RHK yang telah kita rencanakan. Nah, sehingga pada modul ajar yang Bapak Ibu harus siapkan itu harus tersirat di dalam sintaks pembelajaran Bapak Ibu mengenai RHK yang menjadi target observasi yang Bapak Ibu telah rencanakan. Oke. Nah, mengenai seperti apa contoh modul ajar yang dapat kita siapkan sebelum diobservasi, kita akan bahas di video selanjutnya ya Bapak Ibu guru hebat.
Jadi jangan lupa untuk subscribe, kemudian share dan komen agar Tong Guru Channel menjadi lebih aktif lagi, semakin semangat dalam men-share video-video yang bermanfaat. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini perilaku ya, fokus perilaku yang akan diobservasi yang kedua itu adalah misalnya guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu guru hebat, ini yang menjadi pertanyaan banyak teman-teman guru, apakah ketiga fokus perilaku ini harus kita pilih atau satu saja yang kita pilih? Kemudian muncul pertanyaan lagi, apa konsekuensinya ketika saya hanya memilih satu atau dua saja, sementara di situ ada tiga fokus perilaku yang akan diobservasi? Apakah ada konsekuensi di lain hari atau di kemudian hari? Nah, ini kemudian terjawab dari tim PMM setelah kami mempertanyakan bahwa ada di platform Merdeka Mengajar, di situ dikatakan bahwa kita dapat memilih maksimal 3. Berarti kita juga bisa memilih salah satunya, Bapak Ibu, kalau kita lihat. Namun, walaupun kita memilih salah satunya, maksud saya, ini akan tetap saling terintegrasi ketiganya. Jadi, tetap menjadi objek observasi oleh atasan itu ketiga fokus perilaku ini. Namun, ketika Bapak Ibu memilih salah satunya, tentu atasan akan fokus pada perilaku yang Bapak Ibu pilih itu. Oke, di sini saya mengerti, kemudian saya masuk ke isi dokumen persiapan. Nah, sini kalau saya klik lanjutkan, nah kemudian kita lihat Bapak Ibu di sini apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Nah, kalau kita lihat di sini pilih maksimal 3. Target perilaku berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Nah, yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, di sini target perilaku yang akan diobservasi pertama. Nah, kalau saya di sini memilih 3, Bapak Ibu, ya, karena saya menganggap bahwa ketiga target perilaku ini saling berkaitan dan sudah sering terlaksana di dalam kelas kita pada saat pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Dan yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat ini dapat kita masukkan pada sintaks pembelajaran kita di modul ajar itu pada bagian pendahuluan, di mana kita melakukan refleksi terhadap kesepakatan kelas yang kemudian telah kita buat di pertemuan sebelumnya atau yang telah kita susun bersama dengan murid. Jadi kesepakatan kelas ini Bapak Ibu harus disusun atau dibuat bersama dengan murid atau peserta didik. Mereka lah yang membuat kesepakatan dan mereka juga yang harus menaati atau melaksanakan itu. Sehingga nantinya tentu dengan adanya kesepakatan kelas ini kita berharap bahwa kelas kita akan menjadi lebih kondusif, lebih efektif dalam pembelajaran, dan tentu siswa harus konsisten dalam melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan mereka. Oke, berikut yang kedua, target perilaku yang kedua ini kita bisa masukkan pada sintaks pembelajaran itu di bagian inti, di mana
guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Jadi dalam proses pembelajaran, bila mana ada peserta didik yang kemudian konsisten melaksanakan kesepakatan kelas atau tidak melakukan pelanggaran, kita kemudian harus memberikan penguatan atau memberikan apresiasi kepada siswa tersebut, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk punishment atau memberikan semacam bintang atau semacam apresiasi yang lain. Nah, selanjutnya yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Nah, ini Bapak Ibu, saya masukkan pada bagian penutup di modul ajar, karena di sini kita bisa melakukan refleksi. Jadi saya gabungkan dengan refleksi akhir pembelajaran agar peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Jadi kita lakukan restitusi terhadap pelanggaran yang dilakukan peserta didik selama proses pembelajaran ini. Kesalahan-kesalahan apa yang telah mereka lakukan itu kita kemudian lakukan restitusi. Ataukah misalnya membantu peserta didik dalam menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang mereka temukan dalam pembelajaran sebelumnya. Namun pertanyaannya adalah, apakah harus seperti itu susunan atau tahapan-tahapan yang harus kita masukkan dalam belajar? Jawabannya tidak ya Bapak Ibu. Tentunya restitusi ini pun bisa kita lakukan pada bagian pembukaan. Contohnya misalnya ketika ada peserta didik yang terlambat, ketika ada siswa yang terlambat masuk di dalam kelas, ini kemudian kita bisa melakukan proses restitusi terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa lebih awal sebelum pembelajaran dimulai. Namun kekurangannya adalah ini akan menghambat atau menjadi mengambil waktu, menghambat proses pembelajaran dimulai. Sehingga ini saya pindahkan di bagian akhir. Kemudian saya lanjut di sini di bagian berikutnya ada apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Oke, kita bisa ketik di sini. Kalau ini contoh saya ketikkan, upaya mempelajari, guru berusaha memahami suasana kelas, kemudian perilaku peserta didik di kelas dengan teliti dan lebih empati, serta fokus pada aktivitas peserta didik. Bapak Ibu juga bisa membuat narasi yang lain sesuai dengan apa yang menjadi target observasi dari kita, dari Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, kemudian di sini ada jadwal observasi, diskusikan dengan atasan. Nah, Bapak Ibu harus membuat kesepakatan dengan pimpinan mengenai tentang jadwal observasi ini. Nah, di sini saya pilih tanggal 11 Maret 2024. Ingat ya Bapak Ibu bahwa pelaksanaan observasi di kelas itu di platform Merdeka Mengajar itu dijadwalkan pada bulan Maret. Jadi semestinya kita menjadwalkan observasi di bulan tersebut. Namun apakah bisa dilakukan di luar bulan Maret? Tentu bisa Bapak Ibu. Guru hebat. Pelaksanaan dari observasi ini bisa kita lakukan di bulan Februari atau bulan April. Namun menurut saya penjadwalan itu tetap harus kita lakukan di bulan Maret. Lalu kita pilih di sini jenjang. Saya adalah jenjang SMK, kemudian kelas 11 itu sesuai dengan kelas yang kita ampuh, kemudian mata pelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu mata pelajarannya silakan kita pilih sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Namun sampai saat ini pada saat video ini dibuat masih ada 4 pelajaran yang
belum masuk ke dalam PNM ini, belum, artinya pada saat teman-teman atau rekan guru melakukan pencarian itu belum ditemukan. Salah duanya itu adalah mapel IPAS dan mapel bahasa Jepang. Ada dua lagi, saya lupa. Kemudian di sini catatan lain, kita dapat tulis secara detail pelaksanaan observasi, misalnya waktu pelaksanaannya kapan, dari jam berapa sampai jam berapa, itu bisa kita lakukan di sini. Lalu kemudian kita upload modul ajar kita, Bapak Ibu. Sini kita upload modul ajar. Di sini ada, saya sudah upload modul ajarnya. Kalau pada saat Bapak Ibu ingin melakukan penguploadan, itu di situ ada dua pilihan. Nah, di sini pilihannya cara unggah, kita bisa unggah dari laptop, bisa juga ambil dari bukti karya. Nah, ini tentu ketika Bapak Ibu telah memiliki file sebelumnya yang telah diupload di TNM, dalam hal ini di bagian bukti karya. Nah, namun ketika belum ada karya yang Bapak Ibu telah upload, itu Bapak Ibu harus menyiapkan file tentu dari laptop masing-masing. Kemudian kita unggah di sini. Lalu mencari filenya. Nah, karena saya sudah unggah di sini, kalau sudah diunggah, nanti hasilnya seperti ini. Kita bisa cek di sini. Nah, di sini ada modul ajar yang telah kita upload selama 1 kali pertemuan. Jadi modul ajar ini adalah topik yang akan Bapak Ibu lakukan untuk diobservasi oleh pimpinan di dalam kelas. Nah, di sini di modul ajar saya kasih contohnya Bapak Ibu, bahwa saya masukkan RHK yang telah saya rencanakan tadi itu di bagian awal pendahuluan, itu di sini. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas yang telah dibuat pada pertemuan awal pembelajaran atau target perilaku yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, itu saya masukkan di bagian inti pembelajaran, itu guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, kemudian di sini saya masukkan pada tahap penutup, itu yang target perilaku yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau melakukan restitusi. Oke, seperti itu contohnya ya Bapak Ibu. Kita kembali lagi. Nah, satu hal yang Bapak Ibu harus ingat adalah ketika telah melakukan proses upload ini, kita cukup klik saja simpan draft. Simpan draft ya, jangan kumpulkan dulu, karena ketika kita klik kumpulkan di sini, maka itu Bapak Ibu tidak bisa lagi untuk mengubah atau mengedit apa yang telah Bapak Ibu lakukan pada proses ini. Sehingga kita usahakan simpan saja, karena sistem akan mengumpulkan sendiri ketika waktunya sudah Bapak Ibu harus mengumpulkan. Jadi by sistem akan menarik atau mengumpulkan secara otomatis apa yang Bapak Ibu telah lakukan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu, jadi sekali lagi jangan klik kumpulkan dulu ya. Nah, sekarang kita kembali ke bagian pengembangan kompetensi. Nah, pada bagian pengembangan kompetensi, silakan Bapak Ibu klik kumpulkan, kemudian silakan melakukan proses pengumpulan dokumen. Jadi satu hal yang Bapak Ibu harus ingat bahwa proses pengumpulan dokumen ini tahapannya mulai dari Januari sampai Juni. Jadi waktunya 1 semester ya Bapak Ibu. Jadi tidak usah tergesa-gesa Bapak Ibu harus
mengumpulkan sertifikat dalam waktu 1 bulan. Semua Bapak Ibu lakukan, tapi prosesnya cukup panjang selama 1 semester. Jadi silakan pelan-pelan Bapak Ibu mengumpulkan sertifikat yang Bapak Ibu telah rencanakan sebelumnya untuk bagian pengembangan dirinya. Nah, caranya mengumpulkan di sini, misalnya kita cukup sini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Anak berarti Bapak Ibu harus mengikuti, kalau saya di sini ada 2, karena saya lakukan perencanaan itu 2 kegiatan. Jadi ada 2 yang muncul di sini ya, tempat mengunggah sertifikat untuk pelatihan mandiri. Oke, kita unggah sertifikatnya dalam bentuk file PDF ya Bapak Ibu, dalam bentuk file PDF. Oke, selanjutnya untuk meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang kita ikuti melalui kegiatan Kombel atau komunitas belajar ya. Nah, ini sesuai dengan yang kita rencanakan tentu. Ini ada 4 kegiatan, berarti saya harus mengupload dokumen 4. Lalu kemudian di bagian berikutnya itu yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran. Nah, ini ketika Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak. Di sini yang keempat, meningkatnya program kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat. Nah, ini peserta pelatihan. Nah, ini kegiatan pelatihan online yang kita ikuti, kita bisa unggah di sini. Nah, ini ada 1 kegiatan yang saya sudah unggah. Saya masukkan, nah tampilannya seperti ini. Oke, berikutnya kita kembali, seterusnya seperti itu. Yang terakhir, bagian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Nah, ini kegiatan seminar yang durasi kegiatannya 2-3 jam. Nah, itu bisa kita upload di sini. Kalau perbedaannya dengan yang di atas, pelatihan atau bimbingan teknis, ini biasanya durasinya 2-3 hari. Jadi kita mengikuti pelatihan dengan durasi 2-3 hari, biasanya 40 jam tol atau 32 jam pelajaran. Kalau di Jawa itu 2-3 jam. Oke. Kemudian bagian tugas tambahan juga sama. Kita bisa kumpulkan sesuai dengan tugas tambahan kita yang telah kita lakukan di tahap perencanaan sebelumnya. Cara mengunggahnya juga sama ya Bapak Ibu. Oke. Baik, saya kira itu ya Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan kinerja di PMM hingga bulan Juni ke depan. Silahkan Bapak Ibu guru hebat tetap semangat, selalu mengutamakan pengembangan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Jangan fokus dengan hal-hal yang sifatnya administrasi. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri, PMM ini sangat bagus, justru ini mengurangi administrasi kalau menurut saya. Jadi cukup simpel karena waktunya panjang, itu 6 bulan. Berbeda kemudian dengan miskonsepsi yang terjadi selama ini bahwa dengan PMM kita terlalu banyak administrasi. Saya kira tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Itu terjadi ketika kita menganggap bahwa PMM ini harus selesai dalam waktu 1 bulan. Tapi kan waktunya 6 bulan Bapak Ibu, panjang waktunya. Jadi Bapak Ibu jangan memborong 1 sertifikat dalam 1 bulan. Sehingga itu akan merepotkan dan akan mengganggu pastinya pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Jadi tetap semangat dalam pembelajaran, dalam mendidik untuk kemajuan pendidikan dan generasi kita.
Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Salam kolaborasi, salam pembelajar. Demikian, kita akan ketemu dengan topik yang lain. Jangan lupa sekali lagi kita subscribe, kita share channel ini untuk agar saya selalu semangat dalam mengupload video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.